Sampah, pertama denger aja udah kebayang dong. Namanya sampah ya udah pasti sesuatu yang dinilai nggak berarti apa-apa lagi ya nggak sih? Mending ya udah dibuang aja, bikin sumpek doang. Tapi gimana jadinya nih kalau sampah justru jadi tambang harta guys? Karena ternyata nih tidak semua orang menganggap kalau sampah itu emang sesuatu yang menjijikan dan nggak ada gunanya lagi ya kan? Justru ada juga nih yang menganggap kalau sampah itu bukan sebagai limbah, akan tetapi justru merupakan sumber daya. Seperti di Amerika misalnya, sampah udah jadi kayak barang berharga banget loh guys. Wah, kok bisa gitu ya? Kira-kira Indonesia bakal anggap sampah berharga juga nggak sih setelah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fitri Bercerita. Oke guys, malam ini aku pengen ceritain sesuatu hal yang sangat wow banget. Ternyata nih, sampah bisa menjadi sesuatu hal yang sangat berharga kalau kita tahu cara mengelolanya. Seperti yang dilakukan oleh negara Amerika ini guys. Tapi guys, dibalik keberhasilan Amerika dalam mengelola sampah, sebenarnya ya guys, Amerika itu merupakan negara penghasil sampah terbesar di dunia. Sekitar 12% sampah di dunia itu berasal dari Amerika guys. Catatan ini membuat negeri Paman Sam sangat membutuhkan strategi baru nih untuk mengekang jumlah besar sampah plastik yang berakhir di lautan guys. Munculnya plastik murah dan juga serbaguna telah menciptakan banjir sampah plastik skala global yang kita lihat di mana-mana. Amerika Serikat disebut sebagai kontributor utama sampah plastik sekali pakai ini, yang akhirnya menjerat dan juga mencekik kehidupan laut, serta merusak ekosistem, dan juga membawa bahaya polusi melalui rantai makanan guys. Dan demi menjaga lingkungan, ternyata manajemen sampah ini juga bisa memberikan keuntungan yang gak main-main loh guys, buat perusahaan-perusahaan pengelola yang ada di Amerika sana guys. Jadi ada sebagian dari mereka yang menganggap sampah itu bukan limbah, tapi justru malah sumber daya yang bisa jadi cuan bos. Tahun 2019 misalnya, keuntungan pasar pengelola sampah di Amerika mencapai 208 miliar US dollar. Dan angka ini selalu meningkat dari tahun ke tahunnya loh guys. Ada juga nih dua perusahaan pengelola sampah yang paling sukses di Amerika guys, yakni Waste Management dan juga Republic Services. Dari sekitar 2.627 TPA di Amerika, 18%-nya atau 473-nya adalah milik kedua perusahaan ini guys. 293 milik Waste Management dan 180 TPA milik Republic Services. Dan kalian tahu nggak guys, dari sampah itu, Waste Management bisa dapat keuntungan sampai 19,7 miliar US dollar di tahun 2022 lalu guys. Sedangkan Republic Services dapat 13,5 miliar US dollar. Wow, ini sih cuan banget ya guys. Kira-kira setelah tahu berita kayak gini, ada nggak yang berniat untuk hijrah ke Amerika atau bikin perusahaan kayak di Amerika yang ngelola sampah di Indonesia? Kira-kira kalian tertarik nggak? Komen di bawah ya guys. Kira-kira apa sih ya yang bikin sampah jadi cuan gitu ya kan di sana? Kalau udah ngomongin cuan itu rasanya kok auranya jadi tambah semangat gitu ya kan? Jadi guys, ternyata nih ya, menurut The Model Fool, 68% keuntungan yang diperoleh pengelola sampah di Amerika sana ternyata berasal dari proses pengangkutannya. Jadi mereka tuh dapat kayak macam biaya angkut sampah gitu loh guys. Gak cuma itu guys, pihak pengelola sampah juga mempunyai kerjasama dengan pihak penambang sampah. Jadi di sana tuh ada juga nih ternyata perusahaan tambang yang emang tempat tambangnya tuh di TPA. Ya kalau di Indonesia mungkin ya kan, itu kayak semacam tukang rongsok gitu kali ya. Tapi bedanya di Amerika itu lebih terorganisir juga gitu ya guys. Mereka tuh fokus juga sama tujuan penambangannya. Jadi si penambang sampah ini emang ngumpulin kayak logam-logam bekas gitu yang ada di tambangan sampah itu atau di TPA. Dimana logam-logam ini bisa didaur ulang dan juga jadi cuan lagi ya kan. Menurut Travis Wagner,
ada logam bekas yang tertimbun di tumpukan sampah yang bernilai lebih dari 114 miliar US dollar di seluruh Amerika. Makanya menurutnya TPA itu merupakan sumber alam yang harusnya bisa banget nih buat dimanfaatin. Setuju banget sih aku. Jadi kan manusia itu nggak usah dadak menggali, mengkorok-korok bumi lagi buat nyari logam baru ya kan. Dan satu lagi yang bikin aku shock banget guys. Di Amerika ternyata uang koin alias uang receh di sana itu udah nggak bernilai aja gitu. Mungkin bagi mereka itu uang koin atau uang receh itu cuma bikin sumpek, bikin ribet, terus cuma bikin beratin kantong doang ya kan. Apalagi sekarang transaksi udah serba cashless ya kan. Kalau misalkan ada masyarakat Amerika yang belanja di supermarket terus dapat kembalian uang receh nih, masyarakat udah langsung kayak otomatis ngebuang aja ke tong sampah gitu, karena mereka nganggapnya udah nggak ada nilainya aja gitu. Mau nemu di jalan kayak mau nemu di mana itu udah nggak dianggap aja, udah nggak dipungut gitu. Dan endingnya pasti kan koin-koin ini ada di TPA ya kan. Ya udah deh tuh, jadi ladang cuan juga bagi para penambang dong. Karena makin numpuk di TPA, kalau dikumpulin bisa mencapai 68 juta US dollar guys. Itu tercatat setiap tahunnya. Jadi tanpa sadar berarti masyarakat Amerika setiap tahunnya membuang uang sebanyak 68 juta US dollar. Ini bukan main banget ya, jadi penambang di TPA di sana. Makanya bener ya guys, jangan sepelekan hal kecil, termasuk uang receh. Tuh, kalau misalkan dikumpulin bisa dapat sebanyak itu loh ternyata guys. Nah, itu kan udah logam dan receh yang jelas jadi cuan ya kan. Sekarang gimana nih nasib sampah-sampah lainnya? Jadi guys, untuk sampah-sampah lainnya, mereka tuh sengaja untuk menguburnya ke tanah aja gitu. Emang sih lama-kelamaan kalau dikubur bisa berbahaya juga ya kan untuk bumi. Karena penumpukan sampah ke tanah bisa juga menghasilkan gas metana. Gas metana salah satu jenis gas yang paling berbahaya buat atmosfer dan juga pemanasan global. Tapi sekarang gas-gas yang dihasilkan oleh TPA ini disebut dengan LFG, di mana gas ini bisa diubah dan juga menjadi sumber listrik juga loh guys. Ini sih benar-benar solutif banget ya guys. Wah ini sih cocok banget ya, di Indonesia kan sampah bejibun banget ya kan. Kalau misalkan kita nerapin pakai metode ataupun caranya orang Amerika ini, mungkin bisa juga, tapi ya itu sih. Untuk merealisasikan manajemen sampah kayak gini ya pasti butuh biaya juga yang sangat banyak ya kan. Tapi kira-kira Indonesia bakal kayak gini juga nggak ya? Emang butuh perjuangan ekstra sih. Oke, sekian dulu cerita malam ini. Pelajarannya adalah jangan menganggap sesuatu hal yang remeh itu benar-benar tidak ada gunanya sama sekali. Dan satu lagi, jangan buang sampah sembarangan ya guys. Karena ternyata sampah bisa jadi cuan. Seperti biasa, kalau misalkan ada kata-kataku yang salah ataupun keliru, kalian bisa langsung tambahin ataupun koreksi di kolom komentar di bawah. Kalaupun kalian mau request cerita, monggo boleh banget. Kalian juga langsung tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like dan juga share-nya kalau dirasa video ini bermanfaat. Dan terakhir, subscribe channel ini dan juga nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.